Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galang Mafati Muhammad, NPM 2013031022. Selanjutnya ada Aldi Zandra dengan NPM 20130360. Selanjutnya ada Imaratul Mufidah dengan NPM 2013031052. Selanjutnya ada Jenny Aplikasari dengan NPM 2013031006. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kata depan, kata ganti, partikel, pemenggalan kata, penulisan angka, dan lambang bilangan. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu kata depan. Kata depan memiliki nama lain preposisi. Kata depan memiliki posisi di depan, sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Kata depan memiliki banyak sekali fungsi, menyatakan tempat, arah, tujuan, perbandingan, sebab akibat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis kata depan. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar terdiri dari di, dengan, ke, oleh, pada, sejak, sampai. Seperti untuk, buat, bagi, akan, antara, demi, hingga, kecuali, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu preposisi gabungan. Preposisi gabungan terdiri dari, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, sejak, sampai. Yang ketiga yaitu kata brafiks. Terdiri dari bersama, beserta, menuju, menurut, sekitar, selama, seluruh, bagaikan, terhadap, melalui, dan mengenai. Selanjutnya ada aturan penulisan kata depan. Aturan penulisan kata depan yaitu 1. Kata depan di, ke, dari tidak disambung tetapi dipisah dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, waktu. Contohnya adalah di luar sana, di pasar, di sore hari, ke luar, dari Jakarta, dan lain sebagainya. Aturan pisahan ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim seperti kepada, daripada, dipukul, dan lain-lain. Begitu juga ketika kata depan bertemu imbuhan dari sebuah kata. Contoh, dibeli, dibawa, dilepas, keluar, kepada, dan daripada. Yang ketiga yaitu ketika kata depan akan digunakan pada judul, maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Contoh, pendidikan di era new normal. Selanjutnya, fungsi kata depan. Fungsi kata depan untuk menyatakan tempat, berada, untuk menyatakan perbandingan, untuk menyatakan hal atau masalah, untuk menyatakan sebab akibat, untuk menyatakan maksud atau tujuan, untuk menyatakan arah asal, untuk menyatakan arah tujuan, untuk menyatakan pelaku, untuk menyatakan alat, dan untuk menyatakan tempat berlangsung. Contoh kata depan. Berikut adalah beberapa contoh kata depan. Pertama yaitu ia berangkat ke kantor menggunakan mobil. Kedua, penjahat itu dibawa ke kantor polisi. Ketiga, tari saman berasal dari Aceh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny Aplikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Jenny Aplikasari, NPM 2013031006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata ganti dan partikel.
Kata ganti. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kepada kata benda lain. Kata ini sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui agar tidak disebutkan berulang-ulang. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Jenis-jenis kata ganti: yang pertama, kata ganti persona, terbagi menjadi dua. Kata ganti persona tunggal, yaitu untuk orang pertama saya, aku, untuk orang kedua kamu, anda, engkau, dan untuk orang ketiga dia, ya, beliau. Yang kedua, kata ganti persona jamak, yaitu untuk orang pertama kami, kita, untuk orang kedua kalian, untuk orang ketiga mereka. Yang kedua, kata ganti petunjuk terbagi menjadi dua. Kata ganti petunjuk umum, yaitu ini, itu. Yang kedua, kata ganti petunjuk tempat, yaitu di, dari, ke, pada. Yang ketiga, kata ganti penanya, terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, dan berapa. Yang keempat, kata ganti penghubung, yaitu yang. Yang kelima, kata ganti pemilik, terdiri dari ke, mu, nya, kami, mereka. Yang keenam, kata ganti tak tentu, terdiri dari para, seseorang, barang siapa, sesuatu, masing-masing. Adapun beberapa contoh dari kata ganti: yang pertama, perempuan itu adalah adikku. Dalam kata kalimat tersebut itu merupakan kata ganti petunjuk umum. Yang kedua, ada ibu pulang dari pasar. Dalam kalimat tersebut dari merupakan kata ganti petunjuk tempat. Selanjutnya ada kata tugas atau partikel. Adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki gramatikal, maknanya berubah sesuai konteksnya, dan tidak memiliki makna leksial, makna yang tetap. Artinya, makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Ciri-ciri dari kata tugas: yang pertama, mempunyai makna gramatikal tapi tidak memiliki makna leksial. Yang kedua, biasanya bentuk tidak berubah. Yang ketiga, artinya akan jelas ketika didampingi oleh kata lain. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kata tugas. Yang pertama, kata depan atau preposisi. Menurut KBBI, preposisi adalah bentuk kata yang biasanya terdapat di depan kata nomina, seperti dari, dengan, di, ke. Contohnya, adik pulang dari sekolah. Yang kedua, konjungsi. Dalam KBBI, konjungsi adalah kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Bentuknya pun beragam, seperti tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Contohnya, kakak belajar, sedangkan adik bermain. Yang ketiga, interjeksi. Berdasarkan KBBI, interjeksi adalah kata yang mengungkapkan seruan, perasaan, atau disebut kata seru. Contohnya, aduh, kalau begini terus bisa berantakan rencana kita. Yang keempat, artikula adalah bentuk kata yang tidak memiliki arti namun berfungsi untuk membatasi atau memodifikasi nomina. Contohnya, pada 17 Agustus setiap tahunnya, masyarakat Indonesia wajib mengibarkan sang merah putih. Dalam kalimat tersebut, kata sang termasuk sebagai kata artikula. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan, yang dikenal juga dengan istilah hyphenation, adalah tanda horizontal kecil yang memisahkan dua atau lebih elemen dari sebuah kata yang terpecah, atau tanda pemisah di akhir baris dari sebuah hasil cetak. Pada kajian bahasa Indonesia, untuk proses pemenggalan kata diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan menggunakan aturan seperti berikut ini. Yang pertama, jika di tengah ada kata vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, coba. Huruf diftong, ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan, sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara huruf itu. Misalnya, aula bukan aula, saudara bukan sa
kedua, jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, lawan, dan kenyang. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah bisa dipisahkan. Misalnya, mandi, sombong. Yang keempat, jika di tengah kata ada tiga buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen dan ikhlas. Yang kelima, imbuhan akhiran dan imbuhan awal, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk secara partikel yang biasa ditulis serangkai dengan kata dasar, dapat dipenggal pada penggantian baris. Misalnya, makanan, merasakan. Catatan, bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak bisa dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, sanggup. Selanjutnya, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, membantu. Selanjutnya, pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya, telunjuk, sinambung. Yang terakhir, jika sebuah kata terdiri dari dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur tersebut. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya biografi, dan biografi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Imparti Fidan IPM 201303-52. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan. Yang pertama, angka penghargaan untuk lambang bilangan satu nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Yang ketiga, angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Misalnya, bab 5, pasal 5, halaman 252. Yang keempat, penulisan lambang bilangan dengan huruf. 5. Penulisan lambang bilangan tingkat. 6. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran A. Misalnya, uang 10 ribuan. Yang ketujuh, lambang bilangan yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Misalnya, Amir menonton drama itu sampai 3 kali. 8. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, kalimat yang diubah sehingga bilangannya tidak dinyatakan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya, Pak Dorong mengundang 300 orang kwitansi. Misalnya, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Dan yang terakhir,
Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, itu ditulisnya harus tepat dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator minta maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Mari kita akhiri perkuliahan dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.